Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala datang kekuatan untuk hadir di SD 1 Langmeto yang Bapak Ibu diundang untuk melaksanakan kegiatan dalam hal ini pembebasan transisi PAUD SDE untuk penguatan perubahan pembelajaran Kabupaten Konawe Selatan yang bertempat di SDN 1 Langmeto. Langsung saja acara pertama pembukaan. Acara yang kedua, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta dimohon untuk berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon dulu kembali. Acara selanjutnya arahan dari Ketua K3S. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadapi PPDB di sekolah kita. Jadi dalam hal ini Ibu Pandriani yang akan jadi pemateri sebentar, yang sudah diutus oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan. Ya, demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu Pandriani kami persilakan. Yang saya hormati Ketua K3S, pengurus K3S Kecamatan Langmeto, di seluruh kepala sekolah, guru-guru kelas 1 dan 2 sekecamatan Langmeto. Hari ini adalah kegiatan transisi dari PAUD ke SD. Mohon izin saya berdiri di sini sebagai tugas tambahan untuk mengimbaskan apa yang saya dapatkan dari kegiatan BIMTEK di Makassar. Di kegiatan ini bagaimana cara kita menerima materi dari materi 1 sampai materi ke-6, bagaimana kita mengimplementasikan nanti di lapangan untuk kegiatan penerimaan transisi dari ke PAUD ke SD. Oke, kita lanjut. Di lingkungan kelas kita masing-masing itu biasanya kita memberikan kesepakatan belajar. Di sini saya mencoba memberikan kesepakatan belajar. Yang pertama yaitu tidak menyalakan atau membuka gawai HP, laptop, notebook dan perangkat lainnya. Terus untuk yang selanjutnya tidak meninggalkan sesi kelas selama sesi. Artinya kalau tidak ada izin langsung keluar tanpa sepengetahuan pengurus K3S atau tanpa sepengetahuan kita semua. Mohon untuk diperhatikan sesuai dengan kesepakatan kita. Bagaimana Ibu, Bapak, Pak KS, guru-guru hebat Langmeto, Kecamatan Langmeto, kita sepakati kesepakatan kelas kita. Oke, lanjut. Terima kasih. Di sini Ibu guru hebat, saya ingin mengetahui dulu apa yang dirasakan pada saat sebelum kita menerima materi. Ini ada di zona, di mana zona istirahat itu terlihat lelah, sedih, sakit, bosan. Terus untuk zona siap untuk belajar itu tenang, bahagia, oke, siap untuk memaku, konyol, gelisah, hiper, bingung, dan stop, marah, ingin memukul, frustasi, dan berteriak. Khusus guru kelas 1 dan kelas 2, saya ingin mendengarkan perasaannya selama mengajar di kelas 1 dan kelas 2. Apa sih di dalam zona, apa sih perasaannya selama ini? Alhamdulillah baru tahun ini saya dikasih kesempatan oleh ibu kepala sekolah untuk mengajar di kelas 1. Awalnya perasaannya itu ya senang, tapi di tengah-tengah proses pembelajaran itu lumayan tegang. Karena dari 37 siswa saya itu 2 orang yang istimewa. Jadi
untuk proses pembelajarannya ya, jadi dibutuhkan kesabaran ya, alhamdulillah. Tapi akhir-akhir ini karena mungkin sudah mau menginjak ke mereka kelas 2, ada perasaan sedih juga karena setiap hari kalau ke sekolah disambut anak-anak yang mereka jadi sudah akan naik di kelas 2, berarti sudah akan ke kelas lain lagi. Yang saya alami selama mengajar di kelas 1 di SD 11 Ranumeto, banyak suka dan duka yang saya alami. Saya juga senang karena kami bisa dekat dengan anak-anak, ya. Anak-anak yang saya hadapi itu berbagai macam karakternya. Anak-anak itu selalu setiap mau pulang, dia selalu mendoakan saya, semoga gurunya sehat, gurunya mudah rezekinya. Selalu muncul mereka langsung datang merangkul saya, seakan-akan mereka sudah rindu sekali padahal setiap hari kami berjumpa. Jadi suatu kebanggaan bagi saya mengajar di kelas rendah, dan saya merasa agak dekat dengan anak-anak. Dan dengan kita akrab sama anak-anak, maka anak-anak itu juga merasa membutuhkan kita dan merindukan kita selalu atas kehadiran kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas apa yang disampaikan Ibu Guru hebat. Di kegiatan ini Ibu Guru sudah melewati kegiatan untuk menghadapi siswa, ada yang istimewa bahasanya Ibu Dewi, terus ada juga yang nakal. Tidak dipungkiri bahwa kodrat anak itu memiliki masing-masing karakter yang berbeda. Terus menghadapi transisi itu dari PAUD ke SD. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari bagaimana kita perlu melakukan perubahan pembelajaran di SD di kelas awal, mulai dari PAUD ke SD. Saya perlihatkan dulu video apa yang dirasakan anak sampai menghadapi ke masuk ke SD. Aku belum bisa membaca, Bu Guru. Ines belum bisa membaca. Ibu Guru hebat, bagaimana sudah melihat video tadi yang saya tayangkan? Bisa mengutarakan pendapat mengenai yang pertama apa yang diceritakan, terus miskonsi apa adegan tersebut, apa pesan yang diambil dari adegan tersebut? Jadi dari video yang saya lihat tadi, bagaimana anak TK itu takut masuk di SD karena dipenuhi banyak buku, tumpukan kertas, dia minta bantuan sama kakaknya. Kakaknya juga sepertinya ada stres dengan tugas-tugasnya. Ada ketakutan anak TK tadi itu untuk mau memasuki di dunia SD, di mana di TK mereka sudah terbiasa dekat dengan gurunya, mereka sudah terbiasa bermain, sementara kalau mereka melihat di SD tidak ada tempat permainan luncur-luncuran. Apakah guru-gurunya akan sama nanti dengan guru-guru di TK? Mungkin ada ketakutan itu, beradaptasi di sekolah lingkungan yang baru lagi. Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan guru hebat memang sangat luar biasa. Jadi setelah kita melihat video tersebut, memberikan contoh bahwa siswanya bernama Ines. Jadi di sini dia berpikir bahwa pengalaman belajar menyenangkan itu adanya di TK saja. Setelah masuk di SD ternyata berubah. Pikiran anak-anak yang dari TK setelah naik di SD bahwa perubahan pembelajaran mulai dari bermain langsung masuk ke SD ternyata menghadapi semua hal-hal yang tidak dipikirkan. Jadi disinilah kita bagaimana merubah pola pikir kita yang dulu mindset kita harus ada tes kalistu. Terus miskonsepsi bagi anak usia dini dalam hal ini Ines, pembelajaran yang menyenangkan hanya ada di PAUD. Setelah masuk di SD sudah tidak menyenangkan lagi. Yang dihadapi sudah proses pembelajaran yang sudah menegangkan semua siswa. Di kurikulum Merdeka ini, bagaimana kita guru bisa menuntun siswa dan berpihak kepada anak untuk mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Terus pesannya masih terdapat miskonsepsi bahwa pembelajaran di PAUD dan SD kelas awal sangat berbeda, tidak ada transisi yang menyenangkan untuk anak dari PAUD ke SD. Selanjutnya, setelah kita mengetahui Ibu Guru, saya akan memberikan sedikit ini permainan. Mainannya tinggal dicentang saja.
Ini ya, yang ditentang ini asumsi sebelum mempelajari modul. Anak diharapkan mencapai kesiapan bersekolah di usia 6 tahun sebelum masuk. Apakah kalau benar kita checklist? Iya. Kalau sesuai dengan petunjuk yang di atas ya. Apakah sesuai tadi yang saya tentang di awal sebelum mempelajari atau berbeda dengan pikiran saya? Jadi di sini pikiran awal ibu guru hebat semua yang ada di sini. Oke, ibu guru hebat semua, silakan dicetak sesuai dengan keinginan hatinya, sesuai dengan apa yang dipahami. Temuan KKG ini bagaimana kita berbagi apa yang kita dapatkan untuk menyatukan pendapat, untuk menjadikan proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan harapan kita di kurikulum Merdeka ini. Jadi ada pilihan saya tentang ini peserta di kelas 1 dan 2 SD bukanlah termasuk kategori anak usia dini. Terima kasih, beri aplaus dulu sama ibu hebat. Oke, menurut ibu guru bahwa yang disilang itu cuma bagian nomor 6, pendidik. Peserta di kelas 1 dan 2 bukanlah termasuk kategori anak usia dini. Yang semuanya dari 1 sampai 5 itu disetujui. Ya. Jadi di sini kita akan mempelajari bersama-sama di video yang tadi yang sempat ibu guru lihat bahwa pengalaman belajar ini di PAUD menyenangkan, namun terindikasi belum terlalu efektif. Yang pertama, membangun kemampuan fondasi perlu mulai dibina ketika anak berada di PAUD. Satuan PAUD yang berkualitas adalah satuan yang memastikan bahwa kemampuan fondasi anak dibangun secara bertahap dan menyenangkan. Untuk satuan PAUD, INES termasuk ke dalam satuan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, namun belum efektif dan membina kemampuan fondasi. Hal ini terlihat dari INES, terlihat sangat tidak familiar dengan guru. Jadi yang ini, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Bahwa siap sekolah harus dipenuhi sebelum SD. Ya, pemaknaan bahwa kesiapan sekolah harus dimiliki anak sebelum SD. Jadi pemahaman kita, begitu pun dengan pemahaman ibu guru tadi yang sampaikan, bahwa kesiapan sekolah itu harus dimiliki anak sebelum masuk SD. Siap sekolah bisa kalistung saja. Siap sekolah dimaknai sempit hanya pada kemampuan kalistung. Tetapi ibu guru tadi sudah menyampaikan bahwa bukan cuma kalistung. Jadi sudah ada pemahaman sedikit bahwa siswa kita masuk ke SD, dia cuma bukan kalistung saja yang harus dipelajari. Masih banyak yang harus dipelajari. Selanjutnya yang inilah yang kita akan merubah mindset ibu guru semua. Mari pahami lebih jauh mengapa tes kalistung dan saat PPDM malah terjadi. Di sini sudah terlihat bahwa tentang siap sekolah yang ingin kita ubah melalui 3 target perubahan. Yang pertama, proses pembangunan kemampuan fondasi untuk memiliki kematangan dan mengikuti kegiatan pembelajaran selesai di PAUD. Saat ini di SD anak sudah harus siap sekolah. Namun faktanya bahwa laju perkembangan anak banyak. Jadi laju perkembangan anak berbeda. Ada yang sudah dari PAUD ke SD, ada yang tidak sama sekali. Jadi titik keberangkatan mereka itu berbeda-beda. Jangan kita samakan bahwa masuk di SD harus ini yang kita lakukan. Karena bunyinya SD kelas 1, bukan bunyinya, tetapi kita lihat perkembangan anak. Selanjutnya, kesempatan belajar anak juga berbeda-beda. Tidak semua anak mendapatkan hak-haknya untuk dibangun kemampuan fondasinya di PAUD. Jadi yang saya sampaikan bahwa yang di PAUD berbeda pola pikir dengan anak-anak yang langsung masuk ke SD. Tetapi selama ini, khususnya saya pribadi, selalu beranggapan bahwa yang dulu ya, sebelum saya pahami bahwa masuk di kelas 1 saya sama ratakan semua, baik yang dari PAUD maupun yang tidak melalui PAUD. Selanjutnya, gerakan transisi PAUD biasanya menyenangkan mengingat kita bahwa ini adalah bagaimana kita bisa merubah mindset kita ke depan nanti, merubah apa pemikiran kita selama ini. Jadi siap sekolah itu dapat terus dibangun hingga SD kelas awal karena periode usia dini menurut sumber UNESCO bahwa usia dini itu mulai dari 0 sampai 8 tahun. Jadi umur SD kelas 1 dan kelas 2 itu umur usia dini. Jadi yang kita lakukan itu harus sesuai dengan usia yang pada anak. Menurut sumber UNESCO itu bahwa usia dini berada dari 0 sampai 8 tahun, berarti dari tahun ke SD kelas 2. Selanjutnya,
Laju perkembangan anak beragam dan kesempatan belajar anak beragam. Jadi kesempatan belajar ada yang diberi kesempatan untuk masuk di PAUD, ada yang tidak sama sekali, bahkan ada mungkin siswa seperti yang disampaikan tadi Ibu Guru bahwa anak istimewa yang sama sekali tidak mengenal apa yang harus dia pelajari. Belum tahu itu huruf dan belum tahu sama sekali. Anak istimewa ya. Jadi itulah laju titik keberangkatan anak yang harus kita pahami sekarang. Untuk di siap sekolah tidak hanya kalistung, namun juga kemampuan mengelola emosi, kemandirian, kemampuan membedakan baik dan benar dan lainnya. Jadi masuk sekolah bukan hanya kalistung, tetapi di sini kita mengelola emosi. Bagaimana anak-anak ini bisa kita melihat mengelola emosinya, kemandiriannya, kemampuan membedakan baik dan benar. Inilah yang akan kita lakukan selama MPLS dan selama 1 tahun ke depan selama dia berada di kelas 1 dan kelas 2. Jadi di sini kesiapan bersekolah sebelum ada gerakan. Maksudnya di sini sebelum ada apa yang kita pikirkan selama ini bahwa tidak ada gerakan antara siswa yang masuk ke PAUD ke SD. Bahwa sama saja begitu. Jadi apapun yang ada di sekolah, apapun yang kita terima sama, kita samakan, kita samaratakan. Yang tidak masuk PAUD, yang anak istimewa, yang anak tidak masuk PAUD, kita samaratakan. Pokoknya belajar, membaca dan berhitung. Selanjutnya di sini kesiapan bersekolah setelah ada gerakan. Suatu kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Di sini untuk kesiapan sebelum ada pergerakan, suatu kondisi di mana anak memiliki kemampuan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu saja yang kita harapkan dari sebelumnya ya. Setelah kita mengetahui bahwa kegiatan transisi dari PAUD ke SD, mengingat usia mereka dalam usia anak yang masih memang harus dibimbing sesuai dengan PAUD sama ya. Jadi di sini adalah bagaimana kita membangun fondasi anak untuk belajar nanti sepanjang hayatnya mereka. Jadi mereka mengetahui ini bahwa di kegiatan proses pembelajaran nanti bukan hanya kalistung yang kita ajarkan, tetapi bagaimana mengelola emosi, kemandirian, kemampuan membedakan baik dan benar. Untuk kegiatan kita hari ini yang di kegiatan awal yaitu siap sekolah, artinya bahwa anak sudah memiliki kemampuan fondasi secara utuh. Terus kemampuan fondasi yang perlu dimiliki anak tidak hanya kalistung. Agar anak siap sekolah, kemampuan fondasi dapat terus dibangun hingga anak kelas 2 SD. Karena periode usia dini anak dari 0 sampai 8 tahun. Yang ini harus kita perhatikan. Jadi jangan lagi kelas 1 seperti biasa, kalau tidak tahu membaca anaknya dipaksa. Bagaimana mereka memperlihatkan tingkah laku yang baik. Ini yang akan kita lihat selama 2 tahun. Jadi transisi PAUD SD merupakan sebuah gerakan dan bukan program. Gerakan ya untuk perpindahan dari PAUD ke SD, karena gerakan ini dibeli ke seluruh pihak masyarakat, mitra orang tua dan lainnya, bukan hanya ke Mendikbudristek. Gerakan transisi PAUD ke SD menyenangkan memastikan bahwa dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan hak yang sama. Maka mereka berhak mendapatkan yang sama, yaitu memiliki kemampuan fondasi agar dapat siap bersekolah dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sebelum kita mengetahui fase fondasi apa saja, ini yang harus kita apa mencapai tujuan tersebut. Ada 3 target perubahan yang perlu dimiliki bersama. 3 target perubahan yang dipercaya dapat menghadirkan perubahan tersebut. Perubahan apa yang kita lakukan selama ini? Satuan pendidikan perlu. Yang pertama, menghilangkan tes kalistung dari proses penerimaan peserta didik baru. Jadi tidak ada lagi tes. Terus yang kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. Jadi 2 minggu ini MPLS ini menerapkan perkenalan bagi siswa dari PAUD ke SD atau siswa yang tidak menempuh di PAUD. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak di PAUD dan di SD. Yang menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi. Inilah 6 kemampuan fondasi yang akan kita lanjutkan dari PAUD. Tetapi karena ada sebagian siswa kita memang yang tidak memiliki PAUD, yang tidak ikut di kegiatan PAUD, sehingga hanya inilah
kita bagaimana menerapkan pembelajaran di kemampuan fondasi anak. Selanjutnya, apa saja yang perlu dimiliki oleh guru agar dapat melangsungkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi secara efektif? Lingkup kemampuan fondasi yang perlu bagi anak tidak hanya kalistung, yaitu kalistung merupakan bagian kecil. Yang seperti tadi yang saya sampaikan ya, cara membangun kemampuan fondasi yang bertahap. Jadi 6 kemampuan fondasi dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Terus yang selanjutnya, kemampuan fondasi dapat terus dibangun hingga anak kelas 2, bukan harus sudah dimiliki setelah anak lulus PAUD. Jadi fondasi yaitu semua kita lanjutkan di kelas 1 dan kelas 2. Hal ini dikarenakan periode yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa usia dini dimulai dari 0 sampai 8 tahun. Apa saja keterampilan guru untuk mengetahui fondasi ini? Yang pertama, memahami kemampuan fondasi. Yang kedua, memahami cara membangun kemampuan fondasi. Yang ketiga, merancang asesmen awal, modifikasi pembelajaran, dan yang terakhir, mengetahui proses pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Jadi keterampilan inilah yang akan kita terapkan nanti di baik di MPLS dan selama anak-anak di kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana Ibu Guru? Siap semua kita mempelajari ini? Oke. In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. yang kita tuntun anak supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, di sini bisa kita lihat ya, ada kemampuan fondasi yang sudah
dari perilaku yang teramati pada anak. Itu juga secara konsisten oleh anak secara otomatis. Ya, salah satu contoh, ketika anak-anak pada saat masuk sekolah tanpa kita suruh, dia sudah berdoa duluan. Fondasi apa yang terlihat pada anak ini? Nilai agama. Jadi semua kegiatan anak-anak perilaku dari mulai masuk sekolah, masuk di lingkungan sekolah sampai pulang, kita amati anak-anak. Ya, kita amati. Tetapi kita juga bukan guru mengamati, tetapi tidak melakukan kegiatan. Kita yang merancang kegiatan itu supaya fondasi anak ini terbentuk. Selanjutnya, contoh-contoh perilaku pada setiap anak untuk kemampuan fondasi anak. Yang pertama, mengenal nilai agamanya, mengenal budi pekerti. Ini anak yang memiliki kata kunci tersebut yaitu memiliki perilaku teramati sebagai berikut. Nah ini ya, yang pertama membantu temannya membuang sampah. Selanjutnya beribadah masing-masing agama. Di sini ada contoh-contoh untuk kemampuan fondasi. Yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti, dan masih banyak lagi contohnya. Yang kedua, kemampuan fondasi kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan keluarga. Kematangan emosinya ketika gurunya lagi bercerita, bagaimana sikapnya dia? Apakah dia nakal, mengganggu temannya? Ya, ketika kita bercerita, bagaimana sikapnya dia, responnya anak-anak? Masih banyak ya kegiatan, bukan cuma itu saja. Selanjutnya, ketika dia anak-anak kita berinteraksi, lihat apakah memang dia baik kepada teman-temannya. Ketika teman-temannya ada yang memberikan pendapatnya, bagaimana tingkah lakunya dia. Jadi di sini kita menilai melalui kemampuan awalnya anak-anak. Selanjutnya yang keempat, kemampuan fondasi pemaknaan terhadap pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, kemampuan fondasi. Di sini kita lihat mengembangkan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk mendapatkan berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Ini contoh-contoh ya. Selanjutnya yang keenam, kemampuan fondasi kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar, literasi, serta pemahaman dasar mengenai hal-hal yang mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang harus kita ingat adalah lingkup kemampuan fondasi yang penting bagi anak tidak hanya kalistung. Kalistung merupakan bagian kecil dari kemampuan literasi dan numerasi kognitif. Yang perlu dimiliki anak juga terdapat kemampuan lain yang perlu dimiliki seperti memiliki nilai agama, budi pekerti, motorik, berkomunikasi secara sehat, dan yang lainnya. Luar biasa ya, berikutnya Ibu Dwi. Jadi mengaitkan speaking dengan muatan lokal. Untuk selanjutnya, anak mengetahui lingkungan sekitarnya, misalnya dengan melihat banyak pohon kelapa, suhu udara, panas suara, ombak, dan anak paham dia berada di daerah pesisir pantai, pengetahuan latar. Jadi kita juga berada di lingkungan Kecamatan Ranumeto, ya, kita berada di Kecamatan Ranumeto. Di sini juga bisa kita kaitkan dengan kata-kata yang bisa diucapkan anak. Untuk selanjutnya, tadi saya istirahat sejenak dulunya. Untuk selanjutnya yaitu kosakata. Dengan mengenal lingkungan dan benda sekitar, banyak mendengarkan percakapan yang diajak bercakap-cakap, anak semakin bertambah kosakata. Jadi kita semakin sering berinteraksi dengan anak-anak, bercakap-cakap melalui kegiatan proses, kegiatan bermain. Kata-katanya ini kita sering mengaitkan dengan kata-kata atau huruf yang akan diucapkan. Seperti tadi ya, buku, kita mengucapkan dengan kata itu terus kita pisahkan. Jadi sesuai dengan untuk menyadarkan anak, yaitu kesadaran fonemik. Untuk
misalnya ketika anak mengucapkan kata buku, anak memahami bahwa yang kata yang diucapkan itu terbentuk dari dua suku kata, yaitu bu dan ku. Jadi ketika mengucapkan anak, kita harus mengarahkan anak untuk memahami bagaimana dia mengenal huruf dari ucapan yang dia ucapkan. Jadi untuk bunyi huruf B dan T, kemampuan ini merupakan bekal anak untuk nantinya mengaitkan bunyi huruf maupun kata yang dengan teks yang dilihat. Untuk kesadaran cetak, di sini juga bisa kita baca bersama bahwa semakin banyak perbendaharaan atau tabungan kata anak, maka anak akan mulai mengaitkan apa yang dilihat, simbol, logo dan lainnya dengan kata yang sering diucapkan dan dimaknai. Ya. Untuk bagaimana untuk berhitung, di sini kita berhitung yang pertama kemampuan numerasi tidak hanya berbicara terkait angka dan perhitungan. Numerasi juga berbicara mengenai 5 lingkup yang perlu dikembangkan sejak ini akan dapat membantu anak memahami cara dunia bekerja. Apa saja lingkupnya? Yang pertama bilangan, yang kedua geometri, pola, analisis data dan pengukuran. Salah satu contoh yang ada di sini yaitu apel ya. Kalau anak-anak suka jagung, kasih bawa jagung. Kalau anak-anak suka makan pisang, suruh bawa pisang. Jadi bisa di sini kita mengaitkan dengan kegiatan apa yang disukai anak-anak. Jadi di sini Anda lihat sedikit banyak. Ada 4, 1, ini adalah angka 1. Jadi mulai diperlihatkan dari benda-benda konkret. Dan mungkin kelas 1, guru-guru kelas 1 yang lebih paham. Karena biar bagaimanapun kelas 1 itu memang harus memiliki kesabaran, intelektual tinggi, punya pengetahuan dan keterampilan yang lebih dari kelas-kelas yang di atasnya. Atau bisa melihat situasi yang harus dilakukan ketika anak yang menangis, buang air kecil, buang air besar. Saya menganggap bahwa guru kelas 1 ini sangat luar biasa. Yang perlu saya contoh kepribadiannya, karena terutama sabarnya dalam menuntun anak, ya. Melihat anak yang nangis, tidak langsung stres. Kalau kita anak kelas 5 nangis, itu kayak stres. Kelas 5 nangis kayak anak-anak, masa ini kan kayak anak-anak, padahal kan dia anak-anak. Tetapi disinilah kemampuan guru itu berbeda-beda. Khususnya kelas rendah, itu mempunyai kelebihan, diberikan kelebihan yang sangat luar biasa. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk guru kelas 1 dan kelas 2. Jadi kita sebagai guru, kalau kita memang di sini harus diberi kesabaran khusus. Makanya tadi saya bilang guru kelas 1, kelas 2 sangat luar biasa yang menghadapi siswa yang karakternya luar biasa juga, seperti ada yang berteriak. Jadi kita harus bagaimana belajar untuk mencari tahu harus diapakan ini anak, harus berkolaborasi dengan pihak-pihak mungkin yang bisa membantu kita, khususnya pertama orang tua, yang kedua pihak yang berkompeten yang di bidangnya, karena kalau khusus di bidang anak-anak yang berkebutuhan khusus, memang kalau di kota ada sekolahnya khusus, kalau di lingkungan Konawe Selatan hanya beberapa saja, tetapi jangkauan anak ke sekolah itu memang sangat membutuhkan biaya luar biasa banyaknya. Jadi kita sebagai di lingkungan sekolah yang berada di lingkungan siswa mendapatkan seperti anak-anak istimewa yang disampaikan guru-guru kelas 1, kelas 2, kita yang harus belajar mencari tahu bagaimana caranya dengan cara berkolaborasi dengan semua pihak. Mungkin bisa dibantu sama Pak Pengawas menghadapi siswa yang seperti yang disampaikan dengan Ibu Guru. Ketika ibu menemukan anak seperti itu, bahasa psikologinya adalah anak tantrum. Sudah tadi disebut ya, anak tantrum itu kecenderungannya lepas kontrol, tidak memiliki kematangan emosional. Tandanya suka berguling-guling, suka teriak yang tidak terkendali. Itu ciri anak tantrum. Itu tadi sudah ada istilah itu sudah beberapa kali tadi Ibu fasilitator kita menyebutkan. Apa yang dilakukan? Pertama, kenali permasalahannya. Biasanya anak tantrum begitu,
pernah mengalami peristiwa yang membuat jiwanya itu di luar kemampuan dia. Contoh, ada pemaksaan. Jadi kan pertanyaan ibu, apa yang kita lakukan? Ingat, memperbaiki kondisi fondasi anak ini tadi dari sampai usia 8 tahun sehingga kelas 1-2 itu perlu dimiliki. Bapak Ibu, tolong hati-hati. Kita tidak bisa sekali nasihat langsung jadi, tidak akan kelar. 6, kemampuan fondasi tadi tidak bisa dibangun satu kali, Bapak Ibu. Tolong bertahap minimal sampai kelas 2. Keenamnya itu ketika bermasalah pasti tidak bisa belajar dengan baik di kelas 3 sampai tua dia bermasalah. Karena inilah dasar orang supaya bisa belajar. Jangan sampai di kepala kita itu kemampuan yang pertama itu adalah literasi. Salah satu kemampuan yang paling utama itu adalah kematangan kognitif. Kematangan kognitif itu di dalamnya literasi numerasi. Ambil orang tuanya, cari apa sebenarnya permasalahannya sehingga dia begini. Pasti ada masalah, bukan bawaan itu. Biasanya dia hasil dari interaksi dengan orang tuanya, orang-orang terdekatnya. Ada gambar, ya. Maka secara pelan-pelan waktu yang akan menjawab untuk menyelesaikan itu. Oke, itu terkait dengan kantor. Biasanya supaya mengajarkan juga di lingkungan kelas masing-masing. Setelah kita melakukan kegiatan proses belajar mengajar, begitu pun hari ini setelah melakukan proses belajar, apa yang kita dapatkan, saya ingin satu orang saja yang bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini, atau menyampaikan apa yang setelah dia pahami di atas, dia sampaikan apa yang tadi saya berikan lembar kerja, bisa mungkin di checklist dan menyampaikan sesuai apakah berbeda dari pemahaman awal sampai refleksi yang terakhir. Mungkin sebagai pemahaman saya dari apa yang kita sudah terima hari ini, atau mungkin masih ada juga yang keliru dari apa yang mungkin saya bisa tangkap. Intinya untuk persiapan kita menghadapi MPLS yang tinggal beberapa hari lagi ini, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa yang saya ambil poin pentingnya intinya tadi seperti yang sudah saya katakan di awal, tidak ada tes Charleston gitu. Seperti yang kita sudah dibagikan tadi lembar kerja ini, anak diharapkan mencapai kesiapan bersekolah di usia 6 tahun, ya ini benar. Kemudian PAUD boleh diajarkan Charleston, saya tadi menjawab tidak. Ya, di situ hanya mereka ini diberatkan pada proses bermain, mungkin begitu, berinteraksi, belajar bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian kemampuan baca tulis itu hanya dilakukan melalui penggunaan keaksaraan dan angka. Saya pikir tadi ini benar. Kemudian anak sudah harus dapat baca tulis itu saat masuk di SD, ini tidak, karena seperti tadi di rumah. Kalau mungkin orang tuanya membimbingnya untuk anak-anak itu diajarkan belajar membaca, mungkin dia sudah bisa. Tapi kalau kita harus berpatokan mereka sudah bisa semua, itu tidak. Kemudian terakhir tadi ini bahwa peserta didik kelas 1 sampai kelas 2 itu bukanlah termasuk kategori anak usia dini, bahwa dia termasuk sampai di kelas 2 SD sesuai dengan ketetapan dari UNESCO tadi, bahwa usia anak usia dini itu dari 0 sampai dengan 2 tahun, 8 tahun di kelas 2 SD. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya ambil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang disampaikan, baik yang saya sampaikan secara pribadi ataupun dari Pak Pengawas memberikan kita materi, memberikan kita tambahan ilmu yang sangat bermanfaat yang telah mendampingi kita selama proses kegiatan kita hari ini, selama proses pembebasan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu guru semua, guru-guru hebat yang sudah siap
di pertemuan KKG kita ini, KKG Kecamatan Ranumito terlaksana. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Beri aplaus untuk semua